Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Baik teman-teman guru dimanapun anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membicarakan masalah platform baru ya, yang telah diluncurkan oleh Kemdikbud beberapa waktu lalu. Nah, sejak zaman Mas Menteri ini, sepertinya banyak sekali aplikasi atau platform baru ya yang diluncurkan oleh pemerintah, khususnya Kemdikbud ya. Ada portal Rumah Belajar, kemudian yang terbaru ini ada dua ya, yaitu rapot pendidikan dan fitur platform Merdeka Mengajar ya. Merdeka Mengajar. Apa sih Merdeka Mengajar? Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas apa itu Merdeka Mengajar, khususnya asesmen ya. Pertama, langkah baiknya kita perkuat literasi kita ya. Kita cari dulu informasi. Kita bisa bertanya dengan paman Google ya teman-teman. Merdeka Mengajar. Nah, seperti ini ya. Tapi sebelumnya teman-teman disarankan agar selalu login terlebih dahulu menggunakan akun Belajar ID ya. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, di pojok kanan atas maupun bawah sudah muncul gambar kita atau user kita ya. Nah, teman-teman, di sini kita cari di kata kunci Merdeka Mengajar, ada banyak ya. Bahkan ada videonya juga yang telah dibikin oleh Kemdikbud ya. Dan sekarang kita coba klik Merdeka Mengajar. Baik teman-teman, apa sih Merdeka Mengajar? Merdeka Mengajar itu adalah platform atau satu produk ya yang dipersembahkan untuk mempermudah guru mengajar sesuai kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk tingkatkan kompetensi serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Jadi ini ya tujuan dari platform Merdeka Mengajar. Jadi pada intinya adalah untuk mempermudah guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui kemampuan murid? Nah, di sini ada namanya satu fitur yaitu asesmen murid. Jadi ada penilaian kemampuan murid dulu ya. Nah, di sini teman-teman kita coba buka ya. Nah, kita buka. Jadi ini saya sudah menautkan terlebih dahulu ya, mengintegrasikan akun Belajar ID saya ke dalam platform Merdeka Mengajar. Maka munculnya seperti ini. Kemudian teman-teman, khususnya Bapak Ibu guru, di sini ada kolom fase kelas. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa memilih dia fase kelas berapa, dia mengajar di kelas berapa ya, untuk mengetahui atau asesmen murid. Misalkan di sini fase A ini kelas rendah ya, kelas 1 kelas 2 SD. Kalau fase C kelas 5 sampai kelas 6 SD dan seterusnya ini ya, kelas SMP ya, 7 9 SMP, kelas 10 SMP, kelas 12 ini SMA ya. Nah, kita bisa pilih ini ya teman-teman, sesuai dengan yang kita ditugaskan mengampu di kelas berapa ya, mengajar di kelas berapa. Misalkan ini kita pilih di kelas 10 ya, kita klik terapkan. Nah, setelah itu ada kolom mata pelajaran ya. Mata pelajaran ini terbagi dua ya, ada namanya numerasi dan literasi ya. Nah, kalau yang berhubungan dengan bilangan, angka-angka itu biasanya adalah kemampuan numerasi. Kemudian sebaliknya yang berkenaan dengan pemahaman ya atau baca ya, ini lebih banyak ke literasi. Nah, misalkan kita pilih ke literasi ya teman-teman, atau terserah yang mana literasi, kita klik terapkan, maka akan muncul di dashboardnya seperti ini. Ada teks informasi mengenai 12 soal ya, kemudian ada soal sastra 12 soal juga. Waktunya di sini 45 menit pengerjaannya ya.
Ini diperuntukkan bisa di kelas 9 dan kelas 10. Demikian juga ini teks teks sastra ya. Kita pilih yang mana? Misalkan kita pilih ini ya, terasi. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman, detailnya ya. Detail informasi. Di sini ada 12 soal selama 45 menit estimasi waktunya. Kemudian cakupan materi bisa kita lihat di sini ya, kita bisa lihat, kita klik saja. Nah, di sini ada detail kompetensi apa yang hendak kita nilai, hendak kita cari tahu ya. Misalkan di sini menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa dan seterusnya ya. Kemudian membandingkan hal-hal utama dan seterusnya. Nah, ini bisa kita explore atau baca sendiri ya Bu Bapak. Nah, teman-teman, baik kita lanjut eh, ke seterusnya. Tujuan asesmen ini adalah untuk mendiagnosis ya, untuk mendiagnosa kemampuan murid untuk menentukan perangkat ajar yang tepat. Jadi kita meneliti dulu ya, meneliti bagaimana sih kemampuan murid kita sehingga kita mendapatkan data yang lebih pas nantinya dengan kondisi murid itu perangkat ajarnya yang bagaimana ya. Nah, ini juga ada mengapa perlu asesmen, bisa kita klik sini ya Bapak Ibu, teman-teman. Nah, kita login juga ke pakai akun belajar ID. Nah, ini prinsip asesmennya ya teman-teman. Prinsip pembelajaran, prinsip keterkaitan, prinsip asesmen, prinsip keterkaitan pembelajaran dan seterusnya. Ini bisa kita baca ya teman-teman. Baik, kita kembali ke ini, kenapa ini error kursornya ya, mouse-nya. Kita kembali ke back ya. Nah, itu ya teman-teman, tadi mengapa perlu asesmen. Soalnya ada 4 macam ya. Ada 2 soal pilihan ganda, ada 6 pilihan ganda kompleks, ada 2 soal pencocokan, dan ada 2 soal uraian. Jadi seperti ini ya teman-teman, komposisinya ini sudah mengandung unsur hot ya, pembelajaran hot, penilaian hot. Apa itu penilaian hot? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, berpikir tingkat tinggi ya. Kalau kita sudah melihat detail, kita bisa klik juga di sini. Daftar soalnya bagaimana ya. Nah, daftar soalnya kita bisa cek apa sih soalnya yang pertama yang harus diisi. Nah, di sini ada informasinya. Kelihatan ya teman-teman, atau saya perbesar dikit. Nah, ya daftar soalnya. Jadi nanti siswa harus mengisi, menulis nama ya, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, kemudian NIS-nya, kemudian ini soalnya ya. Nah, soalnya ya teman-teman, pilihan ganda kompleks, pilihan ganda mencocokkan, uraian ya. Nah, salah. Itu ya teman-teman. Nah, kita coba menggunakan asesmen ini untuk muridnya. Kita klik saja di sini ya. Jadi sebenarnya ini sangat membantu Bapak Ibu semua ya untuk mengetahui kemampuan muridnya. Nah, teman-teman, setelah kita klik tadi akan muncul 2 opsi lagi pilihan ya, cara menggunakannya ya, boleh secara online dan juga offline. Nah, bagi teman-teman yang jaringan internetnya bagus, ada tersedia, maka dapat menggunakan jalur online ini ya, kita bagikan ke murid. Nah, waktu pengerjaannya dibatasi nih ya, ada limit waktu 3 kali 24 jam sejak dibuat. Sementara itu penilaian atau pemeriksaannya dilakukan secara otomatis ya, kecuali uraian sini ya. Dan ini by system ya teman-teman, kecuali uraian. Nah, bagi teman-teman yang tinggal di daerah terpencil atau terluar atau yang kesulitan sinyal, dapat menggunakan metode atau jalur offline ya. Jadi soalnya bisa kita unduh dulu, kita cetak, kemudian kita bisa bagikan secara manual, print out, kita bagikan kepada murid-murid ya. Nah, kita yang pertama klik online dulu ya, kita klik lanjut,
Kemudian selanjutnya kita harus membuat kelas dulu teman-teman. Misalkan kelas berapa? Misalkan tadi kelas 10 ya. Misalkan SMP N3 Palangkaraya nih ya. Palangkaraya ya. Kemudian jenjangnya apa? Jenjangnya di kelas 10 ya. Nah, kelas 10 atau terserah ya teman-teman di kelas mana teman-teman yang mengajar, silahkan dipilih. Kemudian tahun ajarannya kita menyesuaikan, kemudian kita klik simpan. Nah, berarti kita berhasil sudah membuat kuesioner assessment ya untuk kelas 10 SMP 3 Palangkaraya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa juga menambahkan kelas yang lain ya teman-teman. uh, Sampai berapa ya sebisa kita ya sesuai kelas yang ada. Kemudian setelah itu kita klik centang ya. Kita klik lanjut. Nah, baru kita klik di sini ya. Apakah kita langsung membuatnya sekarang dan bagikan sekarang atau cuma nanti saja. Kalau sekarang kita klik buat tautan, kalau nanti maka nanti saja. Jadi nanti berupa draft ya. Kita klik buat tautan ya, teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, tautan akan kadaluarsa. Ini notifikasinya Selasa tanggal 22 Maret pukul 18:38 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian ini adalah link soal asesmennya. Dapat kita salin ya. Nah, kita salin, kemudian kita bisa bagikan ke grup WhatsApp atau kita bagikan link ini ke dalam email atau yang lainnya di sini ya. Klik lainnya. Nah, cuman di sini aplikasi yang masih tersedia cuma email ya. Mungkin kedepannya akan ditambah lagi, mungkin melalui aplikasi yang lainnya. Nah, kalau itu sudah ya teman-teman, sekarang kita buka. Kita coba buka di browser baru. Nah, soalnya ya. Coba. Nah, sudah muncul link soalnya. Kemudian siswanya mengerjakannya mudah saja ya, seperti tadi. Nah, ini ada nomor asesmen, jangan diubah, nggak perlu kita ubah ya. Yang perlu kita kerjakan di sini misalkan namanya ya. Nah, kemudian tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya bisa kita pilih ya. Contoh aja ya teman-teman. Kemudian niche-nya contoh saja. Nah, kemudian klik berikutnya ya. Berikutnya. Nah, di klik berikutnya sudah muncul soalnya dan ini ada gambarnya ya. Ini bisa kita perbesar ya teman-teman. Nah, terlihat ya, terbaca ya teman-teman. Nah, ini soalnya gambir kaya manfaat. Jadi lebih banyak ini karena tadi soalnya berbentuk literasi, lebih banyak ke bacaan, menyimak atau memahami kandungan bacaan ya. Nah, ini banyak ya temannya, 1, 2, 3 bacaannya. Nah, kemudian di sini ada jawabannya ya. Bagaimana cara memanfaatkan gambir untuk membantu proses penyembuhan luka bakar ya. Jadi bisa dijawab aja ya di sini. Sepertinya soalnya ini sudah diacak ya teman-temannya kalau menurut eh, komposisi sebelumnya tadi kan pilihan ganda ya. Nah, di sini soalnya sepertinya sudah diacak. Ini bagaimana cara memanfaatkan gambir untuk memproses penyembuhan luka? Kita siswa-siswa bisa dapat mencari jawabannya di soal ini ya. Nah, dibaca dulu. Nah, untuk meminimalisasi luka, leluhur kita biasa menginang, yaitu mengunyah sirih dan gambir ya. Dan terusnya ya, bisa kita cari di sini jawabannya ya, teman-teman. Nah, untuk timer waktu sepertinya tidak ada ya, teman-teman ya. Bebas saja waktunya berapa jam, yang penting 3 kali 24 jam. Misalkan ini jawabannya aja ya. Menempelkan
contoh saja ya temannya, kita jawab. Kemudian soal kedua, tadi ada 10 atau 12 soal ya. Nah, ini contoh aja ya teman-teman. Kita jawab cepat saja. Oh, ini soalnya beranak pinak ya. Soal 3 tapi item di dalamnya juga banyak. Nah, itu juga soal nomor 4 ya. Kita jawab sembarang saja ya nih teman-teman. Nanti kita mau melihat apa sih hasilnya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, klik selanjutnya ya, baru soal 4. Sekarang di soal selanjutnya. Lumayan sulit ini ya, teman-teman. Perlu konsentrasi dan daya ingat yang baik ya. Belum tahu, contoh saja ya. Nah, kemudian ini soalnya centang ya, bisa lebih dari lebih dari satu ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, baru ke wacana 5, soal 10 ya. Nah, ini multiple choice-nya di soal nomor 9 dan 10. Nah, ternyata kalau dihitung-hitung soalnya lebih ya teman-temannya, beranak pinak, ada sub-sub itemnya lagi. Oke, kita lanjut jawab sembarang dulu karena ini cuma demonstrasi ya. Nah, ini sudah selesai ya, 12 soal tetapi lebih dari 12 ya di dalamnya sub-sub pertanyaannya. Kalau sudah, kita klik kirim. Nah, kita klik kirim. Nah, ada notifikasi bahwa asesmen sudah dikumpul ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini, ke akun yang sebelumnya ini ya. Kita refresh dulu teman-teman. Sekarang kita lihat ya di kelas kita tadi ya, di kelas SMP 3 Palangkaraya ya. Nah, ini yang mengumpulkan masih 0 ya, harusnya sudah masuk ya. Kita coba refresh lagi. Belum ada partisipasi, padahal sini sudah dikumpul ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana cara kita membuat asesmen dan mendistribusikannya kepada siswa ya. Baik teman-teman, ini karena mungkin ya sistemnya ini masih baru ya, masih belum sempurna ya. Jadi untuk sementara kita abaikan dulu hasil dari analisis kelas tadi ya. Karena di sini belum ada murid yang berpartisipasi, atau saya harus pakai akun yang lain ya, akun siswa. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya, asesmen ini adalah membantu teman-teman Bapak Ibu guru ya untuk mengetahui kemampuan murid dalam memahami belajar ya, dalam pembelajaran ya. Dari situ teman-teman nanti dapat menentukan media ajarnya bagaimana ya, kemudian hal-hal lainnya berdasarkan dari analisis dari asesmen tadi ya. Jadi ini sangat membantu, menolong ke teman-teman, jadi tidak perlu lagi bersusah-susah membuat soalnya ya, atau aplikasinya sudah disediakan oleh kementerian ya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, dan Om Swastiastu.